Pernahkah kalian merasakan batuk-batuk, pilek, dan sesak napas, bahkan secara terus-menerus? Bisa jadi kalian memiliki gangguan atau kelainan pada sistem pernapasan. Hal ini bisa sangat mengganggu dan berbahaya karena akan mempengaruhi proses bernapas. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui lebih lanjut mengenai gangguan pada sistem pernapasan melalui video ini. Secara umum, gangguan pada sistem pernapasan terbagi menjadi dua berdasarkan organ saluran pernapasan, yaitu infeksi saluran pernapasan akut atau atas dan infeksi saluran pernapasan bawah. ISPA dalam bahasa Inggris disebut dengan Upper Respiratory Tract Infection atau URI, yang merupakan penyakit yang diakibatkan adanya infeksi virus, bakteri, atau jamur pada sistem pernapasan bagian atas, yaitu meliputi infeksi pada hidung, sinus, faring, dan laring. Beberapa contoh ISPA antara lain: 1. Influenza. Influenza merupakan penyakit yang disebabkan oleh influenza virus. Gejala umum influenza yaitu demam dengan suhu di atas 39 derajat Celcius, pilek, bersin-bersin, batuk, sakit kepala, sakit otot, dan rongga hidung terasa gatal. Yang kedua, sinusitis. Sinusitis adalah peradangan pada dinding sinus yang merupakan rongga kecil berisi udara dan terletak pada struktur tulang wajah. Saat infeksi, rongga ini terisi lendir dan terjadi pembengkakan selaput lendir sehingga membuat sumbatan. Virus pilek dan influenza dapat menyebabkan sinusitis. Selain itu, timbulnya daging kecil di rongga, menebalnya dinding sinus, dan imunitas turun juga dapat menyebabkan sinusitis. Yang ketiga, faringitis. Faringitis adalah infeksi pada faring oleh kuman penyakit seperti virus, bakteri, maupun jamur. Yang dapat menyebabkan faringitis misalnya virus adenovirus, orthomyxovirus, rhinovirus, coronavirus, serta bakteri Streptococcus pyogenesis. Faringitis merupakan penyebab umum sakit tenggorokan. Orang yang menderita faringitis biasanya disertai dengan radang tonsil atau amandel yang menyebabkan rasa nyeri saat menelan makanan. Yang keempat, tonsilitis. Tonsilitis merupakan peradangan pada amandel atau tonsil. Virus dapat menyebabkan tonsilitis yaitu adenovirus, rhinovirus, dan influenza serta bakteri Streptococcus. Bakteri dan virus tersebut menyerang ke dalam tubuh bersama dengan udara dan makanan dan dapat menginfeksi tonsil yang berfungsi menyaring zat-zat lain ke dalam tubuh. Gejala tonsilitis yaitu sakit tenggorokan, peradangan, batuk, sakit kepala, sakit pada bagian leher atau telinga, dan demam. Virus bakteri juga atau jamur disebut cepat menginfeksi sistem pernapasan bagian bawah, yaitu meliputi trakea, bronkus, alveolus, yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah Lower Respiratory Tract Infection atau LRTI. Untuk infeksi saluran pernapasan bawah, beberapa contohnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, asma. Asma merupakan salah satu kelainan yang menyerang saluran pernapasan. Asma dapat disebabkan oleh faktor lingkungan. Faktor lingkungan yang dapat menyebabkan asma diantaranya masuknya zat pemicu alergi atau alergen dalam tubuh, misal asap rokok, debu, bulu hewan peliharaan, dan lainnya. Masuknya alergen akan memicu tubuh untuk menghasilkan senyawa kimia yang dapat memicu penyempitan saluran pernapasan. Penderita asma akan mengalami batuk, napas berbunyi, napas pendek, dan sesak napas. Yang kedua, bronkitis. Bronkitis adalah sebutan untuk infeksi yang menyerang saluran pernapasan utama yaitu bronkus. Akibat penyakit ini, maka akan terjadi peradangan atau inflamasi yang kemudian akan menimbulkan gejala yang mengganggu pernapasan. Bronkitis disebabkan oleh infeksi paru-paru pada banyak kasus penyebabnya yaitu virus. Iritasi dan peradangan menyebabkan bronkus menghasilkan lendir lebih banyak. Bronkitis juga dapat disebabkan karena merokok, baik pasif maupun aktif. Gejala bronkitis umumnya batuk disertai lendir berwarna kuning keabu-abuan atau kehijauan, sakit tenggorokan, sesak napas, sakit atau rasa tidak nyaman pada dada, kelelahan, dan demam ringan. Yang ketiga, pneumonia. Pneumonia merupakan infeksi bronkiolus dan alveolus. Penyebab terjadinya pneumonia umumnya disebabkan oleh bakteri Streptococcus pneumoniae. Pada paru-paru penderita pneumonia, terdapat cairan yang kental. Cairan tersebut dapat mengganggu pertukaran gas pada paru-paru. Hal ini menyebabkan oksigen yang diserap oleh darah menjadi kurang. Gejala dari penyakit pneumonia yaitu demam, batuk berdahak, tidak enak badan, sakit pada bagian dada, dan terkadang mengalami kesulitan bernapas. Penyakit pneumonia dapat ditularkan melalui udara ketika penderita batuk maupun bersin. Yang keempat, tuberkulosis. Penyakit tuberkulosis atau TBC disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Selain menginfeksi paru-paru,
Bakteri ini juga dapat menginfeksi bagian lain dari tubuh. Ketika bakteri tersebut masuk ke dalam paru-paru, bakteri akan menyebabkan infeksi sehingga memicu sistem imun bergerak menuju area yang terinfeksi dan segera memakan bakteri tersebut agar tidak menyebar luas. Gejala dari penyakit TBC yaitu mudah lelah, berat badan turun drastis, lesu, hilang nafsu makan, demam, berkeringat di malam hari, sulit bernapas, sakit pada bagian dada, dan batuk berdahak. Oh iya, ada satu lagi nih gangguan pernapasan yang akan sedikit dijelaskan, yaitu gangguan pernapasan yang hingga saat ini menyebabkan pandemik di Indonesia bahkan dunia. Ya, COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 yang adalah jenis penyakit baru yang disebabkan oleh virus dari golongan coronavirus, yaitu SARS-CoV-2 yang juga sering disebut dengan virus corona. Secara umum ada 3 gejala umum yang menandakan seseorang terinfeksi COVID-19, yaitu demam atau suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, batuk kering, sesak napas. Dan penderitanya bisa dideteksi jika melakukan swab antigen atau swab PCR. Kalau kita bahas secara detail, akan sangat panjang untuk menjelaskan COVID-19. Sudah banyak informasi yang dapat kalian cari baik dari internet maupun buku atau berita mengenai COVID-19. Coba kalian pahami dan antisipasi mengenai COVID-19 untuk menambah pengetahuan dan pemahaman kalian. Jadi sekian sedikit penjelasan mengenai gangguan pada sistem pernapasan. Masih banyak yang bisa kalian cari tahu mengenai penyakit atau gangguan yang dapat menyakiti sistem pernapasan. Tetap semangat belajar!